Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Inovasi Pendidikan dari kelas Tadris Matematika 4C akan memaparkan materi mengenai inovasi pembelajaran di bidang matematika. Adapun anggota kelompok kami ialah 1. Ulfa Hasanah dengan NIM 12204193042, 2. Nuril Dewi Purwati dengan NIM 12204193174, 3. Yusmadiza Rifki Zain Salsabila dengan NIM 12204193182. Adapun pembahasan materi yang akan kelompok kami bahas adalah 1. Pengertian inovasi pembelajaran dan matematika. 2. Pengertian inovasi pembelajaran di bidang matematika. 3. Tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika. 4. Bentuk-bentuk inovasi di bidang matematika. 5. Inovasi bidang matematika yang ada di Indonesia. 6. Kesimpulan. Pengertian inovasi. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas pengertian inovasi menurut beberapa ahli dan secara umum. Akan tetapi, akan kami singgung sedikit pengertian inovasi berdasarkan Studi Center for Educational Research and Innovation pada tahun 1973. Suatu inovasi merupakan suatu tindakan yang baru dalam organisasi dan kehidupan manusia. Sedangkan menurut ahli, yang pertama, menurut Babalola 2008, inovasi merupakan benda, gagasan, atau perilaku yang baru yang secara kualitatif berbeda dari apa yang sudah ada. Yang kedua, menurut Rogers 1998, inovasi dipahami bukan saja pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Dari beberapa pengertian menurut beberapa ahli tersebut, dapat kita ketahui bahwa suatu inovasi tidak hanya terpaku pada hasil dari sesuatu yang benar-benar baru, akan tetapi juga pada proses dari penyempurnaan yang sudah ada. Selanjutnya, secara umum, kunci dari suatu inovasi adalah perubahan, sedangkan makna utama dari suatu inovasi adalah ide, gagasan, pemikiran untuk suatu perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya ke semua bidang kehidupan untuk menjadi lebih baik. Selain itu, suatu inovasi harus mengandung unsur kesadaran dan perenungan yang kuat. Pernyataan ini jelas sekali dibutuhkan bahwasannya suatu inovasi memang membutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar baik dan kuat. Apabila suatu inovasi terdapat suatu perencanaan yang kurang matang atau kurang baik, memang suatu inovasi tersebut akan berjalan, akan tetapi untuk hasilnya bisa dikatakan kurang maksimal. Berdasarkan definisi yang sudah ada, terdapat ciri yang hampir sama, yaitu suatu inovasi sebagai penerapan gagasan, proses, maupun suatu alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Akan tetapi, sebelum mengetahui apa sih pengertian pembelajaran itu, kami akan membahas sedikit mengenai asal-usul kata pembelajaran. Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang mendapat awalan pe dan akhiran an, yang mana kata belajar ini secara pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan psikofisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Sedangkan dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Istilah pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab Pertama merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Jadi, interaksi siswa dengan guru atau sumber belajar yang ada dalam lingkungan belajar disebut sebagai suatu pembelajaran. Menurut ahli Emilyasa mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Dalam suatu pembelajaran terdapat dua pelaku, yaitu pelajar dan pembelajar atau guru. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif. Desain instruksional merupakan program pengajaran yang dibuat oleh guru secara konvensional atau yang sering disebut sebagai persiapan mengajar. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku siswa sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan pendidik atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dari pengertian inovasi dan pengertian pembelajaran, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasannya inovasi pembelajaran merupakan proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, serta dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Pengertian matematika. Menurut Reis dan kawan-kawan tahun 1984, matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Menurut Kline tahun 1973, matematika itu bukan ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial, dan alam. Menurut Rus Effendi, tahun 1988, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil yang telah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Sedangkan secara umum, matematika merupakan suatu pelajaran yang tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Jadi, pembelajaran matematika dapat diartikan pula sebagai proses belajar mengajar matematika sehingga terjadi perubahan tingkah laku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Pengertian inovasi pembelajaran di bidang matematika, yaitu penerapan suatu gagasan, proses atau alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik dalam proses belajar mengajar matematika sehingga terjadi perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antar individu dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika. Yang pertama, untuk mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menyerap konsep-konsep, prosedur, dan algoritma matematika. Yang kedua, menciptakan inovasi pembelajaran guna meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami matematika. Karena biasanya pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu terlihat sangat monoton, seperti tidak adanya ice breaking saat akan memulai pembelajaran, serta masih menggunakan cara yang tradisional seperti menggunakan buku yang tidak sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan matematika, bisa dengan memberikan rumus cepat supaya pembelajaran matematika bisa diterima dan diminati oleh para peserta didik. Bentuk-bentuk inovasi pembelajaran di bidang matematika. Yang pertama yakni kurikulum. Dari waktu ke waktu, kurikulum yang ada telah mengalami perkembangan. Begitu juga dengan kurikulum pembelajaran matematika yang selalu berkembang dan berinovasi dari masa ke masa. Yang kedua, media pembelajaran. Pada zaman dahulu, media hanya terfokus pada penggunaan buku cetak saja, baik pegangan guru ataupun pegangan siswa.
Dan sekarang ada media elektronik sehingga dapat dikembangkan media dan multimedia pembelajaran matematika seperti video pembelajaran animasi yang menarik, menciptakan soal matematika yang menarik sambil melakukan permainan atau game, adanya aplikasi matematika yang memudahkan penyelesaian persoalan matematik, dan situs web yang mendukung pembelajaran seperti kuisis dan lain-lain. Yang ketiga yakni metode pembelajaran. Saat ini pendidik lebih kreatif untuk melakukan pengembangan, yakni dengan mengembangkan metode-metode sehingga membuat peserta didik lebih nyaman dan tertarik pada pembelajaran matematika. Contohnya metode Inguiri, metode kooperatif tipe group investigation, metode pendekatan matematika realistik atau PMR, dan lain-lain. Yang keempat yakni lingkungan belajar. Sekarang pembelajaran tidak monoton di dalam kelas saja, namun banyak yang di luar kelas dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diajak ke lapangan sepak bola untuk mengukur luas lapangan, jarak tendang atau tinggi gawang, ataupun siswa diajak ke kantin untuk melakukan transaksi jual beli untuk menghitung laba atau rugi. Sehingga siswa tidak hanya terpaku mengerjakan soal hanya pada secari kertas, tetapi bisa mempraktikkan dan mengamati secara langsung. Yang kelima yakni sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran sekarang tidak harus tatap muka atau secara konvensional, namun bisa dilakukan secara daring maupun blended learning. Inovasi bidang matematika yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yakni metode menyenangkan dan menarik. Banyak pendidik yang sudah mengembangkan metode mengajar mereka menjadi lebih menyenangkan dan membuat peserta didik merasa nyaman dan lebih paham dengan materi yang disampaikan. Misalnya metode RME, yaitu mengajarkan matematika yang didekatkan dengan masalah yang real atau nyata. Selanjutnya ada bimbel online. Dengan adanya bimbel online ini menjadikan peserta didik mudah mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Mereka tidak repot jauh-jauh untuk mendatangi tempat bimbel. Dalam bimbel online ini juga lebih menarik karena lebih banyak animasi yang membuat peserta didik tidak mudah bosan. Contoh dari bimbel online ini adalah Ruang Guru, Kuiper, Zenius, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi untuk menyelesaikan soal matematika. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang dengan mudah dapat menyelesaikan persoalan tentang matematika. Ada yang dengan cara memasukkan soal dalam aplikasi tersebut, atau bahkan ada yang hanya tinggal memfoto soal yang ada. Misalnya adalah aplikasi Kanda, Mathway, Molmat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aplikasi EduSmart pecahan untuk tingkat SD. Aplikasi ini diciptakan oleh Hendrik Hermawan, guru dari Grobogan, Jawa Tengah. Aplikasi ini telah menjadi juara 1 nasional dalam lomba aplikasi mobile Ki Hajar tahun 2020 untuk kategori guru yang telah diselenggarakan oleh Kemendikbud. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, inovasi pembelajaran di bidang matematika merupakan suatu penerapan gagasan, proses, ataupun alat untuk mencapai hasil maupun kinerja yang lebih baik dalam proses belajar mengajar matematika sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Sedangkan tujuan inovasi pembelajaran di bidang matematika diantaranya mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami matematika, dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa untuk mengerjakan matematika. Dan untuk bentuk inovasi pembelajaran di bidang matematika antara lain kurikulum, media pembelajaran, metode pembelajaran, lingkungan belajar, serta sistem pembelajaran. Demikian beberapa pemaparan materi dari kelompok 14 mengenai inovasi pembelajaran di bidang matematika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.